Berikut adalah cara untuk melakukan penginputan pada barang masuk. Jadi kita pilih faktur pembelian, kemudian penerimaan, silakan masukkan nomor faktur yang tertera pada faktur, kemudian tanggal faktur dan nama pemasok. Kalau misalkan nomor fakturnya tidak ada, bisa kita klik pada tombol di sampingnya, dia akan membuat nomor faktur otomatis. Kemudian sebagai contoh di sini pemasoknya Saptasari. Untuk tombol yang di kanan ini bisa kita isi berdasarkan faktur ya. Kalau misalkan fakturnya itu faktur cash atau tunai, maka tanda centang tunai ini diaktifkan ya. Tapi kalau faktur kredit, kita hilangkan tanda centangnya. Demikian ya. Kemudian untuk PPN ini juga kita untuk mengisinya tergantung dari fakturnya ya. Misalkan fakturnya itu sudah include PPN, maka PPN-nya kita centang. Tapi kalau belum include PPN, maka centangnya kita hilangkan. Ini ya. Ini sebenarnya hanya untuk mempermudah saja dalam penginputan. Jadi kita tidak perlu membagi-bagi dulu ya. Misalkan belum termasuk PPN, maka kita kalau manual kita harus tambahkan dulu PPN gitu ya. Tapi kalau ini, kalau kita centang berarti sudah termasuk PPN, kalau belum berarti belum termasuk PPN gitu ya. Sebagai contoh, ini ya, ini andalan sebelum PPN harganya sekian, andalan FE ya 216. Tapi jika PPN nya kita centang, maka dia akan beda. Nah, beda ya, karena dia masuk PPN. Ini tergantung dari fakturnya ya. Kalau fakturnya sebelum PPN, maka di sini enaknya diinput sebelum PPN saja untuk mempercepat kerja kita. Sebenarnya kita input sudah PPN pun bisa juga, tapi kita harus menambahkan dulu PPN-nya di sini ya, nanti disesuaikan ya. Kemudian selanjutnya untuk nomor batch bisa diisi sesuai barang datang. Ini sebagai contoh aja ya. Kemudian kadaluarsa, klik aja tombol sampingnya, misalkan 2027 ya. Harga misalkan satuan jumlahnya, mungkin ada diskon, bisa diisikan di sini ada diskon ya. Itu ya, kalau ada diskon. Kan ini juga. Dan diskon PPN-nya, nomor batch-nya, contoh aja. Oh ini diskonnya terakhir ngisinya ya. Kemudian totalnya ini bisa ditambahkan ongkir kalau misalkan kita kena ongkir ya. Tapi kalau misalkan kita nggak kena ongkir ya nggak perlu ya. Kadang untuk mungkin untuk lokasi apotek
yang di pedalaman jauh biasanya ada tambahan ongkir. Nah, ini bisa ditambahkan ongkir. Nah, untuk ongkir yang perlu diperhatikan ini adalah untuk penambahan ongkir nanti akan mempengaruhi HPP atau modalnya ya. Jadi kalau misalkan ada ongkir di sini, nanti harganya sudah tidak ini, nanti ditambah ongkirnya ya, jadi nanti akan bertambah lebih mahal kalau kita menambahkan ongkir di sini ya. Tapi kalau misalkan nggak ada ongkir ya kita kosongkan saja, lalu boleh kita simpan. Nah, nanti ini ya untuk SP nya SP faktur penerimaannya, faktur pembeliannya. Nah, demikianlah cara